Sword of Coming, episode 503. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Alga Extreme, sebuah kanal besar berwarna biru kehijauan, dipenuhi rumput air yang bergoyang mengikuti gelombang air. Seolah-olah hantu air melambaikan tangan kepada orang-orang yang lewat. Terdapat banyak kisah supranatural dan catatan sastra tentang hantu air yang mencari orang hidup untuk menggantikan mereka setelah kematian, dengan sebagian besar kisah ini menggunakan balas dendam sebagai tema utama. Namun, begitu ada penghalang antara yin dan yang serta penghalang antara hidup dan mati, tentu saja tidak akan mudah bagi hantu air biasa untuk mendapatkan kebebasan dari penderitaan mereka dan menemukan orang hidup untuk menggantikan mereka. Lagi pula, hantu air biasa bukanlah kultivator kuat yang mahir dalam berbagai teknik keabadian. Dengan demikian, memang benar bahwa hantu dari dunia yin membahayakan manusia, tetapi sebagian besar salah jika dikatakan bahwa mereka melakukannya untuk kebebasan dan pembebasan. Kesalahpahaman ini lahir dari kebohongan yang terus-menerus disebarkan oleh para cendekiawan, sastrawan, dan pendongeng. Setelah meninggalkan kuil Dewi Air, Chen Pingan menyeret kepala kanal aliran alga yang tak sadarkan diri di belakangnya saat ia menuju danau bambu hijau. Duyu masih mengenakan baju zirah pembawa embun ilahi saat ia terbang di atas angin dan mengikuti Chen Pingan, mengumpulkan keberaniannya untuk juga mengunjungi danau bambu hijau. Mungkin karena Duyu sudah lama berinteraksi dengan Chen Pingan dan terpengaruh oleh perilakunya, ia menjadi semakin bijaksana dan teliti saat bertanya apakah ia harus melepas armor pembawa embun ilahi yang cukup mencolok itu, agar seniornya yang perkasa tidak terdeteksi terlalu dini dan kehilangan unsur kejutan yang menguntungkan. Chen Pingan menjawab bahwa tidak perlu. Hal ini membuat Duyu merasa sedikit lebih tenang. Namun, apa yang dikatakan Chen Pingan selanjutnya membuat jantung Duyu langsung berdebar kencang. Senior yang perkasa itu berkata perlahan, mungkin akan ada pertempuran besar setelah kita tiba di tepi danau bambu hijau, tetapi kamu tidak perlu melakukan apapun saat itu, dan kamu bisa menganggapnya sebagai pertaruhan antara hidup dan mati. Kamu bisa berpura-pura tuli dan bisu sambil berdiri di pinggir lapangan. Bagaimanapun, situasinya hanya akan menjadi seburuk itu dari sudut pandangmu, dan kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Duyu tersenyum dan berkata, tenang saja, mungkin aku tidak bisa banyak membantu senior, tapi aku jamin aku pasti tidak akan menimbulkan masalah tambahan. Chen Pingan hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Duyu melirik kepala kanal dan merasa seolah-olah ia menjalani kehidupan yang berbeda. Ia tak kuasa menahan desahan haru. Orang tuanya selalu mengatakan bahwa kultivator tingkat tinggi memiliki kekuatan Dao yang mendalam. Namun, kultivator dengan latar belakang yang jelas dan kekuatan abadi akan selalu bertindak dengan cara yang relatif dapat diprediksi dan lebih mudah diajak bernegosiasi. Sebagai contoh, penguasa kota Kapak Kuning dan leluhur tua alam abadi cekungan harta karun. Dengan demikian, para kultivator ini tidak serta-merta menakutkan. Namun, yang menakutkan adalah ketidakpastian dan ketidakabadian yang ada di dunia. Karena gagasan-gagasan inilah orang-orang tidak dapat memprediksi dan memahami segala sesuatu. Dulu Duyu tidak suka mendengarkan hal-hal seperti ini, dan dia menganggap prinsip-prinsip luhur dan abstrak itu seperti angin yang berlalu di telinganya. Oleh karena itu, ia merasa perjalanan malam ini di sekitar wilayah danau bambu hijau lebih menakutkan dan menegangkan daripada gabungan perjalanan-perjalanannya sebelumnya di dunia kultivasi. Duyu berhenti berpikir terlalu banyak saat ini, dan ia sama sekali tidak menanyakan niat senior yang perkasa itu. Ia hanya akan menganggap penjelasannya sebagai kebenaran dan mematuhi instruksinya. Bagaimanapun, rencana-rencana orang-orang di puncak gunung jauh melampaui kemampuannya untuk memahami dan mengerti. Daripada membuat tebakan buta, lebih baik ia menyerahkan semuanya pada takdir. Ada satu hal baik tentang senior misterius dari suatu tempat di luar sana, dia lugas dan jujur. Karena itu, Duyu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, berbicara dari lubuk hatinya. Daripada berpura-pura bodoh atau mencoba beradu kecerdasan dengan senior yang hebat ini, lebih baik baginya untuk berbicara dan bertindak lebih jujur. Bagaimanapun, ia menduga bahwa senior yang hebat itu telah lama mengetahui karakter dan kepribadiannya. Seolah teringat sesuatu, Chen Pingan tiba-tiba berhenti dan menjatuhkan kepala kanal ke tanah. Namun, dia tidak menamparnya hingga terbangun. Pikiran Duyu melayang ke suatu tempat yang jauh, sehingga ia tanpa sengaja melewati immortal perkasa berbaju biru itu beberapa puluh meter. Ia buru-buru terbang kembali dan mengamati sekelilingnya, meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan bertanya, apakah ada jebakan di depan, senior? Haruskah aku pergi ke sana untuk mengintai situasi terlebih dahulu?
Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, penguasa Danau Bambu Hijau dan leluhur tua alam abadi cekungan harta karun memiliki basis kultivasi yang mendalam, jadi apakah mereka perlu merendahkan diri dengan memasang jebakan untukmu dan aku? Mereka hanya perlu menempatkan bawahan mereka di tepi danau, dan hanya dengan sekali melihat mereka saja sudah cukup untuk membuatmu merinding. Setelah mengatakan itu, Chen Pingan bertanya kepada Duyu, tidak banyak kultivator di negara layar perak dan belasan negara sekitarnya, jadi apakah tidak ada yang pernah berpikir untuk menjelajah lebih jauh untuk mengeksplorasi tempat lain? Misalnya, skeleton soal di wilayah selatan dan kekaisaran asal agung di wilayah tengah. Duyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak yakin tentang para kultivator dari kekuatan abadi lainnya, tetapi jika hanya berfokus pada istana kapak hantu saja, kita diberitahu tentang aturan leluhur sejak hari pertama kita menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Inti dari aturan leluhur ini adalah bahwa murid-murid generasi mendatang tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa alasan yang jelas, dan mereka seharusnya fokus untuk tetap tinggal dan berkultivasi dengan tenang. Orang tuaku sering memberitahu murid-murid mereka bahwa energi spiritual langit dan bumi paling melimpah di wilayah kita, menjadikannya surga kultivasi yang langka di dunia. Karena itu, kita akan mengundang masalah jika kita mengekspos diri kita kepada para kultivator miskin dari dunia luar. Mereka secara alami akan merasa iri dan menginginkan tanah kita. Namun, aku tidak begitu percaya penjelasan ini, dan karena itulah aku telah berkeliling dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Duyu terdiam sejenak karena ragu-ragu setelah mengatakan itu. Kau sudah menjawab pertanyaanku dengan jujur, jadi kau tidak perlu mengatakan sisanya jika tidak mau. Aku tidak terlalu tertarik dengan pengalaman burukmu di dunia kultivasi, kata Chen Pingan. Duyu segera memahami situasinya, dan dia bergeser mendekat ke senior yang perkasa itu sebelum merendahkan suaranya dan berkata, ini masalah yang sangat aneh. Orang tuaku memang sedikit memanjakanku, tetapi mereka tetap bungkam setiap kali aku menyebutkan masalah ini. Mereka hanya menjawab bahwa ketidaktahuan adalah kebahagiaan dalam hal-hal tertentu. Tentu saja aku tidak berani menentang orang tuaku, jadi aku membuat kompromi dengan menggunakan perjalananku di dunia kultivasi sebagai alasan untuk sedikit lebih jauh menjelajah. Aku berhenti tepat di batas yang dapat diterima setiap kali, dan setelah berkeliling kemana-mana, aku benar-benar dapat menemukan beberapa petunjuk dan merasakan sedikit tentang hal-hal tersebut. Chen Pingan tersenyum dan berkomentar, sepertinya kau sudah mencicipi banyak hal di dunia kultivasi, ya. Duyu terkekeh dan menjawab, usaha kekanak-kanakanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senior yang terbang di atas angin untuk bepergian antar benua, menikmati jalan agung yang bebas dan tanpa batasan, serta melintasi banyak gunung dan sungai dalam satu langkah. Setelah mengucapkan kata-kata sanjungan itu, Duyu melanjutkan, pada akhirnya, saya menemukan bahwa tampaknya ada penghalang tak berbentuk di perbatasan luar belasan negara. Energi spiritual di dekat perbatasan ini sangat tipis, dan seolah-olah ada makhluk abadi dari puncak gunung yang tinggal di lautan awan yang tinggi telah menggambar lingkaran di sekitar wilayah fana ini. Ini adalah penghalang yang dapat melindungi kita dan mencegah kultivator luar menerobos masuk untuk membahayakan kita. Orang-orang tidak berani sedikit pun melewati batas ini. Sesuatu yang mirip dengan Cui Dongshan yang menggambar kolam petir dengan pedang terbangnya. Untuk tujuan apa? Gumam Chen Pingan pelan. Chen Pingan memikirkan hal ini sejenak, tetapi untuk sementara ia tidak dapat memahami situasinya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Namun, jika masalah ini benar-benar terkait dengan harta karun langka yang muncul di kota pengiring kekaisaran, dan jika ini adalah benang halus yang membentang ribuan kilometer, maka Chen Pingan perlu menjadi semakin waspada. Dengan kata lain, bahkan jika pembicaraan di Danau Bambu Hijau gagal setelahnya, yang menyebabkan skenario terburuk terjadi, Chen Pingan tidak bisa menyerang lawan-lawannya tanpa mempedulikan hal lain selain kepuasan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengeluarkan semua kartu andalannya demi kemenangan yang memuaskan. Sang Dewa Pedang, pedang di punggungnya, harus tetap menjadi kartu truf tersembunyi. Pedang terbangnya yang ke-15, pernah terbang keluar dari labu pemeliharaan pedang di kuil abadi air sebelumnya, jadi pelayan di sana pasti akan menggambarkannya sebagai seorang abadi pedang. Karena itu, dia bisa menggunakan pedang ke-15 tergantung situasinya. Namun, dia perlu memperingatkan pedang ke-15 bahwa sebaiknya terbang keluar dari labu pemeliharaan pedang lebih lambat dari biasanya ketika pedang itu keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Adapun gelang kenari di tangannya, serta 3 jimat dari Istana Awan Tinggi Kekaisaran Asal Agung, dia bisa memilih beberapa di antaranya untuk digunakan ketika menghadapi situasi yang tampaknya berbahaya. Dia bisa memanggilnya untuk bermandikan cahaya bulan. Adapun mengenai tingkat kultivasi bela diri dan ketangguhan fisiknya, dia akan menekannya terlebih dahulu hingga mencapai tahap puncak tingkat kelima. Tepat saat itu, di kuil Dewi Air milik Kepala Kanal Sungai Alga, Chen Pingan sengaja menyerang Kepala Kanal dan Helu untuk menyesatkan lawan-lawannya.
Dia telah memperlihatkan dirinya dengan seolah-olah menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ada beberapa hal di mana upaya terbaik untuk menyembunyikan sesuatu belum tentu efektif. Lagi pula, apakah Chen Pingan satu-satunya orang di dunia yang selalu berasumsi skenario terburuk? Dengan pemikiran ini, lebih baik membiarkan musuh-musuhnya melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Penting untuk mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat berulang kali, dan sama pentingnya untuk merenungkan hal-hal tersebut sekali, dua kali, dan berkali-kali. Chen Pingan telah melakukan perjalanan sendirian melintasi 3 benua, menempuh puluhan ribu kilometer dalam prosesnya. Inilah prinsip-prinsip yang selalu dia pegang teguh selama perjalanannya. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah dia telah lebih banyak berlatih teknik tinju dan juga memiliki lebih banyak harta benda dan kepemilikan lainnya. Pada saat yang sama, ia juga telah berubah dari seorang anak kecil bersandal jerami menjadi seorang anak muda berpakaian jubah putih dan mengenakan jepit rambut giok, dan sekarang menjadi seorang pemuda berbaju biru langit mengenakan topi bambu dan memegang tongkat pendakian. Menggambar kolam petir dengan pedang terbang. Du Yu berpura-pura tidak mendengar apapun. Lagi pula, dia tidak mengerti ucapan itu. Ini mirip dengan bagaimana senior yang perkasa itu dengan santai membuat kendi anggurnya yang kosong lenyap begitu saja. Dia kemungkinan besar telah menempatkannya di dalam harta karun pengecil ukuran, sesuatu yang selalu dibicarakan dan didambakan orang tuanya. Du Yu juga berpura-pura tidak melihat hal itu. Chen Pingan menggunakan tongkat pendakiannya untuk memukul dahi kepala kanal, membangunkannya. Kepala kanal aliran alga memang lebih cerdas dan licik daripada kepala kanal kuil dewa air, dan dia tetap lemas di tanah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berdiri sambil berkata dengan suara lembut dan halus, "Ini kesalahan pelayan ini karena telah menyinggung dewa abadi yang agung. Pelayan ini tidak akan pernah melupakan kemurahan hati dewa abadi yang agung yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku berencana membunuh penguasa danau dan menghancurkan istana naganya. Sekarang, pimpin jalan untukku," kata Chen Pingan terus terang. Sang kepala kanal yang sangat cantik dan berpakaian mewah itu tetap tenang saat bertanya, "Yang mulia dewa, apakah ada dendam antara Anda dan penguasa danau? Apakah ada semacam kesalahpahaman?" Chen Pingan mengerutkan kening dan membentak, "Cukup omong kosongnya. Sekarang bangun dan pimpin jalan." Sang kepala kanal dengan jubah megah kembali memancarkan aura anggun dan agung yang pernah ditunjukkannya di kuil Dewi Air, berdiri dengan anggun dan memberi hormat dengan cara yang menawan. Namun, di luar dugaan, kultivator berbaju biru itu membuatnya terpental dengan satu tendangan. Kepala kanal itu menggertakkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berdiri tanpa berkata-kata. Dia merasakan kebencian yang sangat besar terhadap kultivator gelandangan bajingan ini di lubuk hatinya, dan kebenciannya begitu besar sehingga dia bahkan mengembangkan kebencian terhadap Du Yu, kultivator militer yang sangat malang dari istana kapak hantu juga. Namun, jika dia tidak terampil dalam membaca emosi orang dan memahami bagaimana merespons sesuai dengan keadaan, dia tidak akan mampu naik pangkat menjadi kepala kanal sejak awal. Penguasa kanal alga ekstrim pernah tenggelam di dalam kandang babi dan menjadi hantu air, namun ia berhasil naik ke posisinya saat ini selangkah demi selangkah dan bahkan mampu menekan penguasa kanal peoni stream sedemikian rupa sehingga yang terakhir hanya bisa meninggalkan kuilnya dan pindah ke danau bambu hijau. Penguasa kanal alga ekstrim bahkan mampu menyebut 3 dewa sungai bawahan penguasa danau sebagai saudara laki-laki dan perempuannya, dan ia tidak mencapai hal ini melalui basis kultivasinya atau persembahan dupa atau apapun. Dia berpura-pura terkejut dan ketakutan sambil bertanya dengan suara gemetar, "Yang mulia dewa, apakah Anda ingin berenang menyeberangi perairan, atau Anda ingin terbang di atas angin?" "Kita akan berjalan kaki di tepi sungai," jawab Chen Pingan. Kepala kanal itu sangat terkejut, tetapi dia tidak berani menentang instruksi orang asing dengan temperamen yang menyeramkan ini. Dia hanya bisa memaksakan diri untuk berjalan perlahan di depannya. Benar saja, para kultivator gelandangan di dunia ini semuanya bajingan hina. Ketika mereka tiba di lokasi pertemuan aliran alga dengan danau bambu hijau, saat itulah si petani gelandangan bajingan ini harus berlutut dan bersujud memohon agar nyawanya diselamatkan. Bahkan saat itu pun, dia tetap akan dihukum mati dan dijadikan makanan ikan. Namun, ia tak bisa menahan rasa bingungnya. Di mana gadis surgawi Yan Qing yang memiliki kekuatan dao yang mendalam dan Helu dari kota kapak kuning yang memiliki bakat luar biasa? Mengapa bocah emas dan gadis giok tiba-tiba menghilang dari pandangan? Benar saja, para makhluk abadi yang konon berasal dari atas awan itu ternyata munafik dan berhati dingin. Mereka juga orang-orang yang jahat. Sementara itu, Du Yu menganggap semua ini sangat menarik. Saat itu, di kuil Dewi Air, kepala kanal alga ekstrim pingsan dan melewatkan pertunjukan yang bagus. Jika dia menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, dewa serendah dirinya tidak akan berani memiliki pikiran atau rencana yang tidak pantas terhadap dewa senior yang perkasa saat ini.
Chen Pingan teringat salah satu pelayan kepala kanal Peony Stream, dan dia melirik kepala kanal Alga Stream sebelum menoleh ke Duyu dan berkomentar, "Saudara Duyu benar. Memang benar, karakter asli seseorang akan terungkap ketika mereka didorong hingga ke ambang kematian." Duyu buru-buru mengumpulkan keberaniannya untuk memanggil Chen Pingan dengan sebutan kakak Chen, lalu Chen menjawab, "Aku hanya mengarangnya begitu saja." Chen Pingan tidak mengatakan apapun lagi. Duyu juga terdiam saat berjalan perlahan di belakang Chen Pingan. Adapun ucapan Chen Pingan tentang membunuh penguasa danau dan menghancurkan istana naga, Duyu sebenarnya tidak mempercayai pernyataan itu. Bukan karena dia meragukan kekuatan senior yang hebat itu, tetapi lebih karena perilaku seperti itu tidak sesuai dengan prinsip bisnis senior yang hebat tersebut. Di kuil air abadi, sesepuh perkasa ini langsung menyerang leher Helu dengan pukulan telapak tangan, menyebabkan Helu langsung terpental menembus atap tanpa kemampuan untuk membela diri atau melakukan serangan balik. Di sisi lain, gadis surgawi Yan King mampu tetap berdiri hingga akhir, tidak terjatuh ke tanah seperti Helu, dan kepalanya tidak terkubur di tanah seperti kepala kanal aliran alga. Apakah ini karena senior yang perkasa itu menunjukkan belas kasihan kepada Yan King karena kecantikannya? Tentu saja tidak, namun, Duyu tidak mampu menebak alasan sebenarnya. Namun, entah mengapa, Duyu memiliki firasat bahwa senior yang sangat kuat ini akan benar-benar kejam ketika dia memutuskan untuk menyerang wanita-wanita cantik, terlepas dari apakah mereka kultivator atau dewa.